Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Devira, mahasiswi jurusan Fisika Universitas Andalas. Nah, pada saat sekarang ini, saya akan menjelaskan tentang transformasi fasa campuran. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu transformasi fasa. Transformasi fasa adalah perubahan sifat-sifat suatu zat yang terputus-putus karena lingkungannya berubah sangat terbatas. Selanjutnya adalah transformasi fasa campuran. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran akan menjadi homogen jika konstituennya bercampur pada skala atom, atau yang disebut juga dengan larutan. Sedangkan heterogen yaitu bila mengandung dua atau lebih fasa yang berbeda. Campuran biner. Nah, pada gambar berikut merupakan diagram fase dari campuran biner. Terlihat bahwasanya diagram fase untuk sistem seperti itu memiliki dimensi ekstra, yaitu X. Pencampuran tersebut akan terjadi pada saat suhu, tekanan, dan volume itu konstan. Campuran ideal dan tidak ideal. Campuran ideal ketika molekul A dan B memiliki ukuran yang sama dan interaksi yang identik, yaitu AA, AB, dan BB. U dari AA, UAB, dan UBB itu sama dengan U, sehingga U idealnya itu adalah NP/2U. Campuran non ideal, interaksi antara AA, AB, dan BB itu berbeda, karena ketika molekul yang berbeda kurang tertarik satu sama lain daripada molekul yang sama. UAB besar dari UAA sama dengan UBB. Selanjutnya adalah entropi campuran biner. Ketika ada molekul A dan molekul B dicampurkan, maka hasil pencampurannya terlihat seperti pada gambar. Jumlah total cara mendistribusikan dua jenis atom kisi, yaitu seperti rumus yang terlihat. Suatu campuran akan mencari keadaan kesetimbangan dengan meminimalkan kombinasi energi internal dan entropinya. Energi bebas dari campuran. Delta F sama dengan delta U dikurang T delta S. Kita mengasumsikan bahwasanya tekanan, suhu, dan volume itu berada dalam keadaan konstan, sehingga campuran ideal delta F sama dengan minus T dikali dengan delta S. Pada plot grafik yang terlihat, campuran ideal U itu tidak sama dengan UX, sedangkan pada campuran non-ideal, delta F sama dengan delta U dikurang T delta S. Pada plot grafik campuran non-ideal ini, U sama dengan UX. Akibatnya, apabila T kecil dari TC, terdapat tonjolan ke atas di kisaran tengah X. Nah, hal ini menunjukkan sebuah ketidakstabilan. Pada suhu tinggi, S itu akan mendominasi. Pemisahan fase dalam campuran cair dan padat. Terdapat dua diagram fase. Campuran menunjukkan celah kelarutan ketika energi bebas gabungan dari dua fase terpisah lebih rendah daripada energi bebas campuran homogen. Pada diagram yang di sebelah kiri, campuran homogen dalam kisaran komposisi X besar dari X1 dan kecil dari X2 itu tidak stabil, sehubungan dengan pembentukan dua fase terpisah dari komposisi X1 dan X2. Pada yang di sebelah kanan, tidak semua campuran biner memiliki diagram fase yang seperti ini. Beberapa memiliki diagram fase terbalik dengan suhu kritis lebih rendah dan beberapa memiliki diagram fase yang tertutup. T kecil dari TC itu tidak stabil terhadap pemisahan fase makroskopis. Selanjutnya adalah campuran liquid helium-3 dan helium-4 pada suhu rendah. Campuran dua isotop helium-3 dan helium-4 digunakan dalam lemari es pendingin. Juga merupakan sistem yang sangat menarik untuk berbagai transisi fasa. Campuran berikut memiliki celah kelarutan. Energi pencampuran itu harus positif untuk memiliki celah kelarutan.
asal dari energi pencampuran positif terkait dengan statistik kuantum. Nah, itu kan terlihat pada diagramnya. Helium 3 itu adalah fermium dan helium 4 itu adalah boson. Selanjutnya adalah likuifaksi udara. Udara merupakan campuran dari oksigen dan nitrogen, yaitu mengandung 21% oksigen dan 79% nitrogen. Terlihat pada gambar. Pada saat tekanan 1 bar, nitrogen menunjukkan suhu 77,4 Kelvin dan oksigen menunjukkan suhu 90,2 Kelvin. Pada awal pencairan, yaitu pada suhu 81,6 Kelvin, cairan itu mengandung 48% oksigen. Apabila suhu diturunkan, maka konsentrasi oksigen itu menurun dari 48 menuju ke 21%, dan gas juga menurun dari 21% ke 7%. Physics of distillation. Distilasi adalah suatu proses di mana campuran cairan atau uap dari dua atau lebih zat dipisahkan menjadi fraksi komponennya dengan kemurnian yang diinginkan melalui penerapan atau penghilangan panas. Komponen B lebih mudah menguap karena memiliki titik didih yang lebih rendah, terlihat pada diagram berikut. Misalnya, ketika cairan subdingin dengan fraksi mol B 0,4 yaitu pada titik A dipanaskan, konsentrasinya tetap konstan hingga mencapai bubble point pada titik B. Saat mulai mendidih, uap yang berevolusi selama pendidihan memiliki komposisi kesetimbangan yang diberikan oleh titik C, kira-kira 0,8 fraksi mol B. Baiklah, cukup sekian penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.